Kalau lihat naskah drama, apa sih yang kepikiran? Cuma kumpulan dialog di atas kertas, gitu? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa itu cetak biru di balik panggung dan kenapa sebuah naskah drama itu sebenarnya jauh lebih hidup dan kompleks dari itu. Jujur aja deh, kalau kita lihat naskah begini, gampang banget kan mikirnya, ini paling isinya cuma omongan antar tokoh aja. Tapi, emangnya sesimpel itu? Ternyata, nggak sama sekali. Anggap aja naskah itu kayak blueprint, cetak biru, dari seorang arsitek. Isinya itu rencana detail buat ngebangun sebuah pertunjukan yang benar-benar hidup. Yuk, kita bedah bareng-barang isinya. Oke, jadi apa sih bedanya naskah drama sama katakanlah novel? Sama-sama cerita kan? Tapi dasarnya itu beda banget. Gini deh, kalau novel itu kan ngasih gambaran dunia di kepala kita lewat deskripsi-deskripsi. Nah, kalau drama, dia itu nunjukin langsung dunianya lewat aksi di panggung. Jadi intinya, naskah drama itu bukan sekedar cerita, tapi instruksi, perintah buat mengubah tulisan jadi pengalaman nyata di panggung. Nah, kalau kita sepakat, penulis naskah itu arsitek panggung, bahasa apa yang dia pakai di blueprintnya? Jelas, isinya itu nggak cuma dialog doang. Dialog itu emang tulang punggungnya ya. Lewat obrolan kita jadi kenal karakternya, ngerti konfliknya, dan bisa ngikutin ceritanya. Tapi tulang punggung kan nggak bisa gerak sendiri, butuh otot dong. Nah, ototnya naskah itu ya ini, petunjuk lakuan, atau sering disebut juga stage directions, atau kramagung. Ini tuh kayak instruksi rahasia gitu buat sutradara, aktor sampai desainer, buat bikin dunia di panggung jadi nyata. Coba deh lihat gimana satu baris petunjuk ini bisa ngubah segalanya. Nggak ada dialog sama sekali loh, tapi kita langsung tahu Toha itu lagi miskin, lagi putus asa. Kadang apa yang nggak diucapin itu justru lebih ngena. Nah, disitulah kekuatan petunjuk lakuan. Arsitek yang jago itu kan nggak cuma mikirin temboknya doang, dia harus ngerti soal pipa, listrik, sampai pondasinya. Nah, penulis naskah drama itu persis kayak gitu. Artinya, penulis naskah itu harus bisa ganti-ganti topi. Dia harus mikir kayak sutradara yang ngarahin adegan, mikir kayak aktor yang bergerak, dan mikir kayak desainer yang ngebangun set panggungnya. Dan semua pemikiran itu dirangkum dalam satu dokumen ini. Coba bayangin ya, satu naskah ini jadi panduan buat banyak banget seniman. Mulai dari penata lampu, penata suara, sampai aktornya, semuanya nerjemahin tulisan si penulis jadi gerakan, jadi suara, jadi gambar di panggung. Oke, kita ambil contoh yang gampang. Ada adegan, tokoh berlari sambil bawa lampu minyak. Kedengarannya simpel kan? Tapi di balik tulisan sesimpel itu, si penulis naskah udah mikirin gimana caranya penata cahaya, pelatih gerak, sama penata properti kerja bareng buat bikin satu momen itu jadi beneran kejadian. Oke, kita udah ngerti fungsinya, sekarang kita intip dikit anatominya. Gimana sih struktur atau susunan dari si cetak biru ini? Kenapa sih formatnya harus standar dan kaku begini? Jawabannya simple, biar nggak pusing. Di tengah riuhnya proses produksi, kejelasan itu nomor satu. Format ini mastiin semua orang, dari aktor sampai kru panggung, baca peta yang sama. Jadi kerjanya bisa cepat dan efisien. Coba perhatiin deh format dialognya. Bersih, nggak pakai tanda kutip, nama tokohnya ditulis gede di atas, baru deh baris dialognya. Ini bukan buat gaya-gayaan loh, tapi ini desain yang fungsional banget, biar aktor gampang fokus sama dialognya pas lagi latihan. So, makin jelas kan sekarang? Naskah itu bukan cuma kumpulan kata, dia itu sebuah blueprint yang emang minta buat diinterpretasi, dikolaborasikan, dan akhirnya dihidupkan di atas panggung. Analoginya pas banget. Skenario film itu butuh arahan kamera kan? Nah, naskah drama juga sama. Dia butuh petunjuk lakuan buat ngubah cerita di kertas jadi pengalaman fisik yang bisa kita rasain langsung. Pada akhirnya, naskah itu cuma titik startnya aja. Kekuatan sesungguhnya baru keluar pas tulisan di kertas itu nyatu sama gerak tubuh aktor, sama visual di panggung, dan akhirnya nyiptain pengalaman unik yang kita kenal sebagai teater. Jadi, lain kali lampu panggung mulai padam dan pertunjukan dimulai, coba deh ingat cetak biru di baliknya. Ingat sama arsiteknya, orang yang rancang semuanya dari nol, si penulis naskah. Terima kasih sudah menyimak pemaparan kali ini.